Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu kembali dengan Pak Gugun Gunawan, Guru SBK Seni Budaya dan Keterampilan, kelas 8 semester 2. Kita ke depan akan membahas tari tradisional. Sebagai peta konsep, pertama kalian harus mengetahui dulu tentang penerapan pola lantai pada gerak tari. Kemudian yang terakhir, kalian harus mampu menampilkan gerak tari tradisional. Seperti biasa, sebelum kita ke materi, tujuan pembelajaran penting kalian ketahui. Diharapkan siswa bisa menjelaskan keunikan peragaan ragam gerak dasar tari tradisional, menjelaskan unsur pola lantai dan properti dalam meragakan gerak tari tradisional dengan hitungan, menjelaskan unsur pola lantai dan properti dalam meragakan tari tradisional sesuai iringan, menunjukkan sikap kerjasama dalam pembelajaran meragakan gerak tari tradisional dalam bentuk kelompok, menunjukkan sikap toleransi, menghargai sesama teman, dan mempraktekkan gerak tari tradisional sesuai dengan iringan. Sebelum kita lebih lanjut, maka kita harus mengetahui dulu apa itu tari tradisional. Tari tradisional adalah tari yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat yang kemudian diturunkan atau diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi sehingga tarian tersebut lestari dan abadi. Misal ini lagu tari saman dari Aceh. Kemudian tari kecak dari Bali. Ini semuanya warisan budaya dari leluhur kita sehingga kita wajib melestarikannya. Unsur-unsur apa saja yang mendukung tari tradisional? Yang pertama adalah pola lantai. Apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah garis atau arah langkah yang akan dilalui oleh si penari. Ada 3 yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama adalah pola lantai gerak lurus atau horizontal. Formasi ini posisi si penari berjajar dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kemudian yang kedua adalah pola lantai gerak vertikal, yaitu posisi formasi si penari membentuk barisan lurus dari depan ke belakang atau dari arah belakang ke depan. Yang ketiga adalah pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal ini sering digunakan oleh penari-penari jaipongan dari Jawa Barat. Pola lantai garis diagonal memungkinkan posisi setiap penari berselang-sekar secara bergantian ke depan dan ke belakang atau posisi zigzag. Nah, ini contohnya kita lihat misalkan dari tari saman, berjajar dari kiri ke kanan membentuk pola lantai horizontal. Kemudian pola lantai vertikal dipraktekkan pada saat penari menarikan tari klasik. Ini biasanya dari tari Yospan Papua, persembahan dari Sumatera. Kemudian pada pola lantai diagonal, para penari akan berbaris membentuk garis menyudut ke kanan maupun ke kiri. Biasanya dipraktekkan dalam tari jaipongan Jawa Barat. Kemudian yang kedua adalah tata rias dan busana tari tradisional. Ini penting karena tata rias mempunyai fungsi: 1 sebagai pembentuk karakter dan watak, 2 sebagai pembentuk tokoh. Contohnya dalam senda tari Ramayana Prambanan merupakan sebuah pertunjukan yang menggabungkan tari dan drama tanpa dialog. Diangkat dari cerita epik Ramayana. Rama sebagai raja menggunakan pakaian raja-raja dan mahkota raja sehingga membedakan peran antagonis dengan peran protagonis. Kemudian tentara Kera sebagai pasukan Rahwana menggunakan cat untuk warna kulit dengan warna merah dan baju-baju merah bertaring. Ini terkesan kasar. Yang ketiga, properti tari tradisional adalah media atau alat yang digunakan dalam penyajian tari tradisional sebagai unsur pendukung. Contoh dalam Reog Ponorogo. Coba kalian lihat properti apa saja yang dipakai dalam tari Reog Ponorogo. Ada kuda lumping, ada ikat, dan ada selendang. Dalam tari Merak ada singger, garuda, dan apok serta lain-lainnya. Kemudian dari tari payung ada properti payung, selendang,
kemudian lagu pengiring, dan baju adat. Kemudian selanjutnya adalah tata iringan tari tradisional. Iringan yang dimaksud adalah lagu yang digunakan dalam mengiringi sebuah tari. Ini terbagi dua, ada iringan musik internal dan ada musik eksternal. Iringan internal adalah iringan musik atau bunyi-bunyian yang dikeluarkan yang berasal dari anggota tubuh si penari. Contoh dalam tari saman, dalam tari kecak, dan dalam tari reog. Penampilan ini akan membangkitkan semangat penari-penari yang lain, sehingga iringan internal sangat memungkinkan untuk dibawakan. Kemudian iringan eksternal memiliki arti iringan berasal dari luar penari atau berupa bunyi-bunyian suara yang berasal dari alat musik atau instrumen yang dibawa yang diiringkan dalam tarian. Biasanya ada gamelan, krumpiung, gondang, gambang keromong, dan lain-lain, sehingga si penari menjadi lebih semangat. Yang terakhir adalah penampilan. Marilah kita saksikan penampilan teman-teman kita dari kelas 8B, kelas 8F, dan kelas 8A. Selamat menyaksikan. Tari Tortor. Tari Tortor adalah jenis tarian purba dari suku Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, dan Tapanuli Tengah. Dan saat ini tari Tortor menjadi bagian penting dalam adat suku Batak Toba. Saat ini tema dan makna filosofi Tortor sebagai sarana ritual keagamaan telah beralih fungsi menjadi sarana hiburan sekaligus media komunikasi sama warga. Akan tetapi, tari Tortor tidak hanya dilakukan untuk penyambutan tamu saja. Tari Tortor merupakan salah satu jenis tari yang berasal dari suku Batak yang tinggal di Sumatera Utara, yang diperkirakan telah ada di dalam kebudayaan Batak sejak sekitar abad ke-13. Pada awalnya, tarian ini hanya menyebar di kawasan Samosir, Toba, dan sebagian kawasan Humbang. Namun setelah penyebaran agama Kristen di kota Selindung, tarian ini pun dikenal sebagai salah satu tarian modern yang menjadi kebudayaan dari suku Batak. Tari saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan tari saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo di Aceh Tenggara. Makna dan fungsi tari saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, pahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Sebelum saman dimulai, yaitu sebagai mukadimah atau pembukaan, tampil seorang tua cerdik pandai atau pemuka adat untuk mewakili masyarakat setempat atau nasihat-nasihat yang berguna kepada para pemain dan penonton. Tari Jaipongan. Jaipongan terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin Haji Suwanda sekitar tahun 1976 di Karawang. Jaipongan merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Karawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng banjet, ketuk pilu, dan lain-lain.
Jaipongan di Karawang pesat pertumbuhannya dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipongan Suanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebana, dan sinden atau juru kawih. Dengan media kaset rekaman tanpa label tersebut (indie label), Jaipongan mulai didistribusikan secara swadaya oleh Haji Suanda di wilayah Karawang dan sekitarnya.